Bye-bye, Agent John Hartley. Halo warga Garesmania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama review film, tentunya bersama saya Pendi yang kurang kerjaan. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang sangat-sangat brutal, lucu, dan tentunya paling seru untuk ditonton. Film ini berjudul Red Notice 2021. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan seperti biasa sebelum nonton sebutkan kata sandinya Cekibrot. Kisah dimulai dengan mendengarkan celotehan sutradara yang menceritakan bahwasannya ketika zaman dahulu kala ada seorang pria bernama Anthony menikah dengan seorang ratu bernama Cleopatra. Yang mana Anthony memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas 18 karat dan dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Namun, tak diduga Anthony dan Cleopatra tewas secara tragis karena bunuh diri. Setelah itu, telur-telur tersebut hilang dan menjadi misteri selama berabad-abad, bertahun-tahun, dan berhari-hari. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1979, para petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut yang menjadi buruan para kolektor dunia. Yang mana telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Dan untuk telur yang ketiga masih menjadi misteri. Kembali ke zaman sekarang, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang membuat duplikat telur Cleopatra. Scene beralih ke kota Roma, lebih tepatnya di Museum Nasional, dan terlihat seorang agen FBI yang baru saja tiba bernama John Hartley. Ini brengosnya, dan dia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das. Ini parasnya. Mereka berdua pun mendapatkan informasi dari seseorang informan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Nolan, pencuri karya seni spesialis barang-barang antik, akan melakukan aksinya di museum tersebut. Setelah itu, Hartley dan Das menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Namun, si direktur keberatan dengan hal itu, karena dia yakin bahwa telur tersebut masih dalam keadaan aman. Dan dia juga meragukan kredibilitas dari Hartley dan informannya. Kemudian Hartley langsung meminjam sebuah sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur duplikat. Yang mana jika telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. That egg should be reflecting the heat in this room. It should be red. Dan untuk membuktikannya, Hartley pun menyiram telur tersebut dengan minuman Coca-Cola. Dan tiba-tiba, telur tersebut pun meleleh layaknya susu kental manis. Dan seketika itu juga, Das memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan tersebut. Ternyata Nolan masih berada di dalam. Dia pun panik dan berusaha kabur melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan hingga akhirnya Nolan terpojok dan tiba-tiba ketika Das datang, Nolan yang licin seperti belut pun berhasil mengecoh Hartley dan kabur kembali. Hingga akhirnya Hartley sempat ingin mengejar dengan mobil Lamborghini dan tiba-tiba
Nolan pun berhasil kembali melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian Nolan tiba di rumah persembunyiannya, yaitu di Bali, Indonesia. Dan ketika dia mengeluarkan hasil curiannya, tak diduga Harley yang seperti membedik sudah ada di sana juga. Nolan pun tak dapat berkutik ketika Das dan pasukan polisi Indonesia mengepungnya, yang mana Harley sendiri mengatakan bahwa dia telah mengetahui beberapa informasi tentang jati diri Nolan. Di antaranya, mulai mencuri pertama kalinya ketika berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri. Ayahnya Nolan adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika. Nolan sendiri adalah anak tunggal dan Nolan ini mencuri hanya untuk kesenangan dan selalu menargetkan curian berisiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Setelah itu, Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobilnya Harley. Namun ternyata bawahannya yang lain berkhianat dan mengganti telur tersebut dengan telur duplikat. Di mana Harley sendiri pun sempat curiga karena pintu belakang masih terbuka, namun Harley mengabaikannya karena telur tersebut masih berada di sana. Singkat cerita, setelah 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Harley dan menuduhnya telah menggelapkan telur Cleopatra yang asli karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah telur duplikat. Ditambah lagi ditemukan transferan 8 juta dolar di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Harley. Harley pun ditahan di sebuah penjara terisolir di Rusia dan ternyata Nolan malah menjadi teman sekamarnya. Di mana Nolan sendiri mulai menyadari bahwasanya mereka berdua telah dijebak seseorang yang ingin leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra tersebut. Di penjara ini juga, si Nolan berhasil balas dendam kepada Harley, di mana dia memberitahukan ke semua tahanan bahwa Harley merupakan seorang agen FBI. Kemudian salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri Harley dan tiba-tiba saat mereka sudah berada di sel, mereka diminta untuk menemui seseorang kapten dan ternyata itu adalah seorang wanita cantik bernama Bishop. Ini parasnya, yang mana Bishop sendiri mengakui bahwa dialah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali. Dan dia juga orang yang telah menjebak Harley dengan mengirimkan uang 8 juta dolar ke rekeningnya. Setelah itu, Bishop mengajak mereka berdua untuk bekerja sama, mengumpulkan ketiga telur Cleopatra. Kemudian menjualnya ke seseorang miliarder Mesir yang sanggup membayar 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Dan untuk imbalannya, mereka akan dilepaskan dari tahanan dan mendapatkan bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Yang mana Bishop sendiri ternyata mengetahui jika Nolan mengetahui lokasi telur ketiga. Bye-bye, Agent John Hartley. Alih-alih bekerja sama dengan Bishop, Harley sendiri malah mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara. Dan berencana mendului Bishop untuk mencuri telur kedua dari seseorang kolektor bernama Sotopoce, sekaligus menangkap Bishop. Saat malam hari dan sebelum tidur, mereka berdua malah saling curhat satu sama lainnya, di mana Nolan menceritakan bahwa dirinya saat masih kecil pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Yang mana Nolan sama sekali tak pernah melakukannya dan sejak itu ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah lagi menegurnya. Hingga pada suatu hari, dia melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf kepadanya. Dan dari situlah Nolan tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. Really? Keesokan harinya, ketika Nolan dan Harley ditugaskan memperbaiki tembok penjara,
Nolan dengan cerdasnya menyelinapkan sebuah batu di bagian susunan batu, di mana batu tersebut akan mereka gunakan untuk melarikan diri. Keesokan harinya lagi, mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan mesin cuci menggunakan cairan pembersih, sekaligus menghajar beberapa penjaga yang ada di sana. Menggunakan kartu salah seorang penjaga, mereka berdua pun berhasil keluar, dan ketika sampai di tembok penjara, Nolan menarik salah satu batu yang sempat diselipkannya. Setelah itu, mereka pun berjalan di sisi tembok dan menuju sebuah helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Yang mana Harley sendiri berusaha memperlambat para penjaga dengan menembak rantai pintu, dan Nolan sendiri berlari menuju helikopter. Namun tak diduga para penjaga mengambil sebuah bazooka, dan tiba-tiba beruntungnya mereka berdua pun berhasil selamat dan berhasil kabur dari sana. Scene beralih ke kota London, dan terlihat Bishop sedang menyekap seorang analis intelijen, di mana dia menggunakan komputernya agar tidak dapat terlacak oleh Das. Dan Bishop sendiri memberikan informasi kepada Das bahwasanya Harley dan Nolan kabur dari penjara, dan pastinya akan mencuri telur kedua dari kediaman Sotopoche. Kembali ke Harley dan Nolan, yang mana mereka berdua dibantu oleh seseorang teman lama Nolan yang menggunakan jet pribadi, dan mereka pun berangkat menuju Valencia. Di dalam pesawat, Nolan lagi-lagi menunjukkan keahliannya, di mana dia menjelaskan bahwa penjaga di rumah Sotopoche akan berotasi setiap 45 detik sekali, dan itu merupakan kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut juga dilengkapi dengan 87 CCTV yang tak ada titik butanya sedikit pun, sehingga Nolan akan merentas CCTV tersebut. Dan dia juga telah menyiapkan teknologi defect yang dapat menirukan suara dan wajah seseorang. Yang mana tempat penyimpanan telur kedua tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya dengan sensor wajah dan suara Sotopoche sendiri. Harley sendiri ditugaskan Nolan untuk mencuri handphone milik Sotopoche karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirim secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan sendiri akan mengambil sidik jarinya Sotopoche. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah tiba di rumah Sotopoche yang sedang mengadakan pesta tahunan. Harley sendiri menyamar sebagai seorang tamu undangan, sementara Nolan menjadi seorang pelayan, dan tak diduga Bishop juga berada di sini. Seketika itu juga Harley yang masih kesal kepada Bishop langsung menghampirinya dan ingin segera menangkapnya agar dia dapat membersihkan nama baiknya dan kembali menjadi agen FBI. Namun karena keadaan yang tak memungkinkan, Harley kemudian mengajak Bishop berdansa. I don't care, I'm not letting you out of my sight. Dan di saat mereka sedang berdansa, Sotopoche yang iri langsung menghampirinya. Watching you dance with this man at my party has made me quite jealous. Dan langsung mengajak Bishop untuk berdansa juga. Melihat ada kesempatan, Harley langsung menabrak Sotopoche dan mencuri handphonenya. Don't worry, I got it. Sementara itu, terlihat Inspektur Das ternyata juga berada di sana yang memantau pergerakan mereka dan berencana untuk langsung menangkapnya. Saat Sotopoche sedang memberikan sambutan, Harley dan Nolan segera menjalankan aksinya, di mana Nolan segera menyabotase kamera CCTV di ruangan tersebut dan menyesuaikan pergerakan waktu rotasi para penjaga. Sehingga mereka berdua pun berhasil masuk ke ruangan Sotopoche, tempat pintu penyimpanan telur tersebut.
Mereka pun langsung membuka akses pintu masuk dengan menggunakan beberapa nomor yang telah didapatkan dari handphone milik Sotoboche. Namun, pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh CCTV yang segera mengaktifkan alarm. Saat mereka akan membuka pintu, tiba-tiba muncullah Inspektur Das yang akan menangkap mereka. Namun, mereka berdua berhasil masuk dan langsung menutup pintunya. Saat sudah di dalam dan akan mengambil telur kedua, tak diduga Bishop juga sudah ada di sana. Dan tiba-tiba terjadilah pertarungan antara mereka bertiga, di mana kita sebagai lelaki akan dibuat malu, tak kala mereka berdua mampu ditumbangkan dengan begitu mudah dengan seorang wanita cantik. Setelah itu, Sotoboche datang ke ruangan tersebut dan tanpa diduga, Bishop sudah bekerja sama dengan Sotoboche dengan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Harley akan datang mencuri telur Cleopatra di rumahnya. I told you they'd come. Keesokan harinya, mereka berdua sudah ditahan di bawah sebuah lapangan banteng, yang mana Bishop dan Sotoboche memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur yang ketiga. Dan apabila Nolan menolak, maka nyawa Harley akan menjadi taruhannya. Pada akhirnya, Nolan pun memberitahukan lokasi telur ketiga, tepatnya di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi telur ketiga, Bishop mengajak Sotoboche untuk minum dan bersulang, dan tanpa dia sadari, Bishop telah meracuni minumannya. Sehingga Sotoboche pun keliengan dan pingsan seketika itu juga. Setelah itu, Bishop langsung mengambil telur kedua dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah beberapa saat, Sotoboche terbangun dari pingsannya dan dia pun langsung mengambil pistol dan walaupun masih keliengan, dia pun berusaha untuk menembak Harley dan Nolan. Namun beruntung, Harley berhasil melepaskan borgolnya dan langsung menghajarnya. Harley sendiri berencana meninggalkan Nolan di sana, namun dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu tentang keberadaan telur ketiga kepada Bishop. Setelah itu, mereka berdua pun kabur dari tempat tersebut dan saat keluar, ternyata itu adalah sebuah lapangan banteng matador, di mana Nolan sendiri sempat ingin kembali masuk, namun Sotoboche yang sedang berada di dalam menembakinya dan tiba-tiba mereka berdua pun berlari kocar-kacir tidak karuan, tapi beruntungnya mereka berdua berhasil selamat dari kejaran banteng tersebut. Setelah itu, di kereta api, Nolan dan Harley bersepakat untuk saling membantu satu sama lainnya, di mana Nolan sendiri akan membantu Harley menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya. Dan sementara itu, Harley sendiri akan membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Yang mana Nolan menceritakan bahwasannya di akhir Perang Dunia Kedua ada seorang pencinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf, diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dan setelah itu dia pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa sebuah koper berisi telur Cleopatra dan diletakkan di antara 16 peti onderdil mesin seberat 5 ton. Dan selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara pemburu harta karun tersebut, salah satunya adalah ayahnya Nolan. Hingga suatu hari ketika Nolan berada di kantor ayahnya, dia pun tak sengaja menemukan arloji milik ayahnya, yang menjadi penyebab perselisihan dia dengan sang ayah. Yang mana Nolan yang masih kesal langsung membanting arloji tersebut dan tanpa diduga ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolf yang di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga.
Singkat cerita, Nolan dan Harley sudah sampai di Argentina, tepatnya di sebuah hutan. Dan setelah beberapa hari menyusuri hutan, Harley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi tempat telur ketiga. Dia pun merebut peta dan kompas dari Nolan dan kemudian membantingnya. Dan tanpa diduga, mereka mendengar suara dentuman plat logam dan setelah digali, ternyata itu benar adalah sebuah bunker peninggalan Nazi yang sedang mereka cari. Setelah sampai di dalam, Nolan menggunakan arloji milik ayahnya yang sudah diperbaiki dan merupakan kunci rahasia untuk membuka bunker milik Nazi tersebut. Setelah dibuka, di dalam bunker tersebut terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun beserta sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Alhasil, mereka berdua pun menemukan telur ketiga Cleopatra, namun lagi-lagi Bishop muncul seperti memedi yang akan merebut telur tersebut. Ternyata dia tidak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan menunggu Nolan dan Harley lolos dari kejaran Sotopoce. Kemudian dia mengikuti menuju tempat telur ketiga. Tak lama kemudian terjadilah baku tembak setelah Inspektur Das yang mengikuti Bishop juga tiba di sana. Menggunakan mobil antik, Nolan, Harley, dan Bishop mencoba melarikan diri, sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Dan tiba-tiba... Setelah pertarungan yang seru dan menegangkan, Nolan berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. Namun karena khawatir dengan keadaan Harley, dia pun kembali dan berusaha mencarinya. Namun tiba-tiba Harley pun muncul dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Bishop pun keluar dari air dan seketika itu juga Nolan mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Yang mana Nolan sendiri tak peduli jika dia memiliki satu telur Cleopatra saja, karena baginya uang bukanlah segalanya, pret. Setelah itu, ketika Harley akan memborgol Bishop, tiba-tiba saja mereka berdua malah ngerujak bibir. Nolan pun melongo dan melotot dan dia menyadari bahwasannya ternyata Harley selama ini telah menipunya dan berpura-pura menjadi seorang agen FBI. Look at him. That gun is soaking wet. There's no way in hell. I'm not a Navy SEAL. Alhasil, Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga Cleopatra dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. See, I always appreciate a quality double cross. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk putri anak seorang miliarder, yang mana Bishop dan Harley sudah mendapatkan bayarannya. Saat telur dibuka, sang putri malah tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu artis Ed Sheeran yang menjadi penyanyi dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba saja acara pernikahan tersebut malah berubah menjadi penggerbekan setelah Inspektur Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut, di mana Harley dan Bishop berhasil kabur dari sana, dan setelah itu mereka berdua pun menikmati kemenangannya di sebuah kapal pesiar yang mewah dan tak diduga Nolan pun berada di sana. Nolan sendiri menjelaskan bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Inspektur Das, namun dia berhasil kabur ketika akan dibawa ke penjara. Untuk membalas perbuatan mereka berdua, Nolan sendiri membocorkan di mana Bishop dan Harley menyimpan uang mereka, dan alhasil rekening mereka pun dibekukan oleh Inspektur Das. Dan Nolan sendiri beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan pun menawarkan pekerjaan kepada mereka berdua dengan target yang lebih besar, dan jika tidak mau, Inspektur Das akan menangkap mereka berdua. Tamat ending yang sangat-sangat menegangkan. Dari cerita ini, saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi yang jelasnya mereka bertiga adalah pencuri yang sangat licik, cerdas, jenius, dan pintar.
Akhir kata, saya dan Memdi yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.